kasih Tuhan, haleluya Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Kita akan membaca dua bagian. Yang pertama dari Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan 7, kemudian 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam kesempatan yang indah pada pagi ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, sinkretisme. Sekali lagi, sinkretisme. Apa yang dimaksud dengan sinkretisme? Sudah perhatikan, ini bukan firman Allah. Sinkretisme ini suatu faham yang muncul dari dalam kehidupan manusia berhubungan dengan agama. Sinkretisme adalah faham yang menyatakan bahwa semua agama sama baik. Semuanya memimpin manusia kepada Allah. Itu pernyataan daripada seorang manusia mengatakan bahwa semua agama itu sama baik dan semuanya akan memimpin kepada Allah. Benarkah? Saudara harus mengambil keputusan dengan yakin ayat firman Tuhan tadi, ya, yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa yang utama di dalam Tuhan itu adalah kelahiran baru, ya, kelahiran baru, ya. Jadi sekali lagi, kalau benar semua agama itu sama baik dan memimpin kepada Allah, mengapa Allah datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, berkorban untuk manusia? Mengapa? Kalau agama itu sudah dikatakan baik dan bisa memimpin kepada manusia. Ini satu pertanyaan yang masuk di dalam pikiran kita, dan kita harus mengambil satu keputusan sebagai orang Kristen. Ya, mungkin orang ini mengatakan semua agama itu sama karena mereka mungkin berpikir, ya, sejak manusia jatuh di dalam dosa dan tersingkir dari hadirat Tuhan, semua keturunan Adam dan Hawa ini hidup di dalam keadaan yang kehilangan damai sejahtera. Tidak ada harapan, tidak ada damai sejahtera, dan mereka mencari, berusaha menurut akal budinya sendiri untuk mendapatkan apa yang telah hilang, yaitu damai sejahtera daripada Allah. Ingin kemudian mempunyai Allah seperti dahulu Adam dan Hawa, tiap hari berkomunikasi dengan Allah. Tapi sekarang mereka tidak ada. Dan mereka menciptakan Allah itu dengan pikirannya sendiri. Saudara-saudara, jadi ini tantangan bagi kita sekalian sebagai orang Kristen. Apa saudara menyetujui faham ini?
Saudara perhatikan dari zaman ke zaman apa yang terjadi dengan agama dan keagamaan di dalam dunia ini. Jadi kenapa tadi ada satu pendapat di sini, agama itu sama baik, semua membimbing kepada Allah. Ya, itu hanya untuk menghindarkan kekacauan, sebab agama ini seringkali terjadi kekacauan. Saudara-saudara, jadi kita sebagai orang Kristen hanya harus punya pendirian yang pasti. Saudara sudah selamat, lahir baru, pegang iman saudara. Sampai satu saat Tuhan bisa panggil pulang dengan damai sejahtera. Menyimpang daripada jalan itu, saudara akan kehilangan berkat Tuhan. Ingat, ya, di dalam kitab Wahyu ada 7 gereja. Hanya satu gereja yang berkenan kepada Tuhan, namanya gereja Philadelphia. Saudara nanti di rumah baca mulai Wahyu pasal 3. Philadelphia, gereja itu miskin. Gereja itu bukan kaya raya. Tapi gereja ini berusaha dengan sungguh-sungguh memelihara ajaran yang benar di dalam gereja. Sampai kemudian orang-orang yang sesat disingkirkan dari gereja itu oleh mereka. Dan Tuhan berkenan kepada gereja Philadelphia. Ada satu gereja yang kaya raya sekali. Namanya gereja Laodikia. Kaya raya. Tidak kekurangan suatu apapun. Dan mereka berkata, kami kaya, kami tidak kekurangan satu apapun. Bangga kan? Di dunia ini banyak gereja yang bangga. Kekayaannya berlimpah ruah. Bangga. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamu miskin, kamu buta, kamu bertelanjang. Padahal kaya raya. Jadi sekali lagi saudara, perhatikan baik-baik, kita hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Jangan biarkan hidup kita, iman kita terganggu dengan hal-hal yang tidak baik. Tetap berharap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Saya sudah kira-kira 60 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Sudah memasuki 61 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Dari mulai muda saya bekerja keras. Ya, saya melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya di masa tua ini sedang merindu. Ya, saya selalu berdoa tiap hari itu, berdoa, Tuhan berikan kepada saya damai sejahtera, sukacita surgawi di masa tua ini. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan menyebabkan kemudian saya undur daripada Tuhan. Biarkan saya dipimpin oleh Tuhan sampai satu saat waktu Tuhan membawa saya kembali pulang. Saya pulang dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Itu yang saya rindukan dalam kehidupan. Saya minta Tuhan pelihara. Teruskan. Agama tidak diciptakan oleh Allah. Lalu oleh siapa? Manusia. Agama tidak diciptakan oleh Allah tetapi manusia. Ya. Tidak ada manusia pernah melihat Tuhan atau melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak Allah itu anak Allah yang tunggal. Dialah penyataan Allah kepada manusia. Kemudian Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh adanya. Orang yang menyembah Allah wajiblah ia menyembah dengan roh dan kebenaran. Bukan secara lahir ya, tapi dengan roh dan kebenaran. Jadi dalam kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Allah tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Yesaya 55 ayat 8, 9, kemudian Pengkhotbah 7 ayat 20. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Rancangan Allah tidak ada manusia menjangkau. Kemampuan manusia sangat terbatas. Rencana apa yang dilakukan oleh Allah tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Jadi bagaimana manusia bisa menciptakan sesuatu ini Allah begini. Itu satu hal yang bodoh. Ya, kita harus berserah pada Tuhan. Teruskan. Jadi kebaikan apa yang memperkenan Allah daripada manusia supaya selamat? Kebaikan apa yang dilakukan oleh manusia yang kemudian bisa menjadikan Allah berkenan kepada manusia supaya selamat? Ya, tidak ada. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen dan menganjurkan manusia untuk memeluk agama Kristen. Yesus berbicara tentang kelahiran baru atau pembaharuan hidup. Tadi ayatnya sudah dibaca ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, kemudian ini dibaca ya. Yohanes 3 ayat 16, kemudian 14 ayat 6 dan kemudian Kisah Rasul 4 ayat 12. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat-ayat penting, saudara harus bisa menghafal luar kepala. Jadi kalau misalnya berkomunikasi dengan seseorang, saudara ingin menyampaikan sesuatu, langsung ingat ayat ini. Jadi Yohanes, tidak usah cari-cari ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya manusia beroleh selamat, yaitu Yesus Kristus. Ingat ini. Tadi di dalam Yohanes 14 Tuhan Yesus mengatakan, Aku inilah jalan. Terus apa? Dan Jalan, hidup, kebenaran dan hidup. Teruskan, silakan baca lagi supaya jelas. Yohanes 14 ayat 6. Ada 3 di sini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak salah kalau saya misalnya mengatakan agama itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Sebab agama diciptakan oleh manusia dan kemudian manusia mengutip. Ya. Dan kemudian mengubah menurut kemauannya sendiri. Tapi apa firman Tuhan? Adakah manusia yang mampu melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan? Yesaya 64 ayat 6. Kemudian Matius 5 ayat 20. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada orang yang bisa melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan pada orang yang mendengarkan firman Tuhan, jikalau kebaikanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, tiada ia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah pemimpin agama Yudaisme. Mereka melakukan Taurat dan kadang-kadang mereka merendahkan orang-orang Yahudi yang miskin, yang bodoh, yang tidak mengerti Taurat. Direndahkan. Sebab itu orang-orang Israel lebih dekat datang kepada Tuhan Yesus daripada kepada orang Farisi. Dan itu sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat selalu mencari cara untuk menganiaya Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang bisa melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan, satu, jangan hanya menjadi orang Kristen atau mengikut agama Kristen. Harus bertobat dan sungguh-sungguh dan lahir baru. Jangan cukup puas menjadi orang Kristen, anggota gereja ya, agamanya Kristen, bangga, ya, karena agama tidak menyelamatkan, tapi harus mengalami kelahiran baru. Jangan percaya sembarang roh, ujilah segala sesuatu yang baik Anda pegang. 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan terimalah yang baik. Jadi kalau saudara mendengar, ya, kalau zaman dulu waktu saya muda itu namanya KKR, itu hampir setiap hari ada. Pak, gede-gede iklan di surat kabar. Ini namanya, ini pendetanya, ini ada potretnya, ada KKR tanggal sekian dan sebagainya. Ya. Dan orang berbondong-bondong. Gak tahu mereka benar atau tidak gitu. Saudara-saudara, tapi firman Tuhan mengatakan di sini, ya, harus bertobat dengan sungguh. Jangan percaya sembarang roh. Orang bisa mengatakan, wah saya hebat begini dan sebagainya. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memberikan karunia kemudian kita bermegah-megah dengan karunia itu, jangan berpikir bahwa Allah memberkati. Ya, teruskan. Waspada, jangan kamu tersesat. Waspada, jangan kamu tersesat. Kemudian yang terakhir, utamakan Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Allah dan firman-Nya menjadi nomor satu bagi kita sebagai orang-orang pengikut Yesus. Bukan materi, bukan kemegahan diri, tapi Yesus dan firman-Nya, dan Tuhan akan memelihara. Jadi di dalam penderitaan dan kesakitan secara rohani, jangan ngeluh, jangan meratap diri, tapi bangkit lakukan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Nanti Tuhan izinkan. Tuhan akan tolong memberikan jalan di mana kita harus melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sampai di sini. Tuhan akan memberkati.